Estimasi angka penderita GERD secara global adalah 20% dari total populasi dunia. Estimasi 20% ini artinya tiap 1 dari 5 orang di dunia menderita GERD. Jumlahnya jauh melebihi angka penderita COVID dan sudah terjadi beberapa puluh tahun. Tidak heran, sebagian lembaga sudah memasukkan GERD ini sebagai penyakit epidemik. Video ini kami buat supaya Anda mendapat pemahaman yang lengkap dan benar mengenai GERD dan gastritis. Apa penyebabnya, bagaimana menyembuhkannya, dalam artian sembuh yang sebenarnya, bukan sekedar meredakan gejala lalu beberapa saat kemudian kambuh lagi, berulang bertahun-tahun seperti itu terus. Kita kehilangan banyak energi positif, pekerjaan jadi terganggu, kehidupan rumah tangga terganggu, frustasi dan sebagainya. Jangan patah semangat, tonton video ini sampai selesai. Semua berhak sehat kembali. Apa itu GERD? GERD adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease, yaitu penyakit di mana asam lambung yang semula berada di dalam lambung naik ke kerongkongan. Mengapa bisa naik? Jadi di bagian antara lambung dan kerongkongan ada yang namanya otot katup lambung atau istilahnya lower esophageal sphincter. Otot ini yang menahan asam lambung tetap berada di dalam lambung. Jika dia menutup dengan rapat, maka asam lambung tidak bisa naik ke atas. Jadi kita dapat satu poin fokus, yaitu otot katup lambung. Selama dia bisa menutup rapat, maka tidak ada itu GERD. Lalu mengapa otot katup lambung ini tidak bisa menutup rapat? Ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan menutupnya otot katup lambung ini. Faktor yang pertama adalah pH atau tingkat keasaman asam lambung. Normalnya adalah 1-3. Tingkat keasaman seperti ini bukan sebuah kesalahan penciptaan Tuhan. Memang harus seasam ini karena beberapa pekerjaan yang terkait dengan tingkat keasaman asam lambung. Mengapa asam lambung perlu seasam itu? Yang pertama, asam lambung adalah sistem pertahanan pertama dan termasuk yang utama. Dengan tingkat keasaman setinggi itu, 99% bakteri atau mikroba yang ikut bersama makanan yang kita makan akan mati. Juga dengan tingkat keasaman seperti itu, HCl akan mengaktifasi pepsin, yaitu hormon yang memecah protein. Juga HCl membantu dalam penyerapan mineral. Dan kaitannya dengan GERD adalah, dengan tingkat keasaman seperti itu, proses pencernaan di lambung terjadi dalam waktu yang normal, yaitu 2-4 jam. Yang kedua yang berhubungan dengan GERD, HCl dengan tingkat keasaman 1-3 memberikan sinyal yang kuat, menstimulus otot katup untuk menutup dengan rapat. Pada penderita GERD, ketika asam lambung naik, dia akan mengiritasi organ-organ yang ada. Keluhannya seperti dada merasa terbakar, sesak napas, nyeri dada. Kemudian kita menggunakan antacid atau obat penetralisir asam lambung. Agar walaupun asam lambungnya naik, tapi tidak dalam kondisi asam, kondisinya netral, sehingga tidak terjadi keluhan-keluhan tadi. Memang kesannya meredakan gejala sesaat, tapi apa yang terjadi jika HCl pH-nya tidak 1-3? Maka proses-proses pencernaan di lambung terjadi tidak sempurna. Protein tidak dipecah dengan baik, bakteri dan mikroba tidak mati dan berkembang dengan baik. Makanan dicerna di lambung lebih lama dari waktu seharusnya sehingga terjadi fermentasi dan menimbulkan gas lambung berlebih, sehingga muncul keluhan, begah atau kembung dan lain-lain. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh minum antacid atau obat penetralisir lambung. Itu bagus, utamanya untuk kondisi emergensi, kondisi darurat. Tapi yang perlu kita tahu bahwa obat itu hanya meredakan gejala sesaat dengan efek samping yang dia bawa. Jika digunakan terus-menerus, tentu menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih serius. Kita harus punya mindset untuk memperbaiki atau menyembuhkan akar masalahnya. Bukan terus-menerus minum obat pereda gejala. Itu bukan sembuh, itu hanya mengelabui tubuh agar tidak merasakan gejala sesaat. Faktor kedua yang berpengaruh terhadap menutupnya otot katup lambung adalah ANS, Autonomic Nervous System, atau sistem saraf otomatis. Selayaknya semua otot di tubuh kita ini pasti bergerak melalui perintah otak, dalam hal ini sistem saraf otak. Sistem saraf otak sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik adalah sistem saraf kita dalam keadaan sadar. Kita berpikir, bekerja, dan lain-lain. Sedangkan parasimpatetik adalah sistem saraf yang mengatur kondisi-kondisi tidak sadar, seperti sistem pencernaan kita, sistem imun, detak jantung, kontraksi usus, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan sistem saraf ini bekerja seperti jungkat-jungkit. Jika tubuh lagi fokus berpikir sesuatu, maka simpatetik mendapat porsi yang dominan, dan parasimpatetik porsinya subordinat atau lebih kecil. Oleh karena itu, stres yang mengaktifkan sistem saraf simpatetik akan membuat sistem saraf parasimpatetik tidak bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, kita mendapatkan hubungan yang sangat erat. Ketika kita stres berlebihan, maka akan timbul masalah pencernaan, masalah reproduksi seperti impoten, kesuburan, dan lain sebagainya. Bagaimana gambaran ANS atau sistem saraf otomatis ini bekerja untuk menutup otot katup lambung dijelaskan seperti ini. Setelah makanan selesai dikunyah dan ditelan, maka saraf vagus akan memerintahkan otot les dari kondisi rileks menjadi terbuka.
sehingga makanan yang turun dari kerongkongan bisa masuk ke dalam lambung. Keberadaan makanan di dalam lambung inilah yang memicu sekresi asam lambung. Dan keberadaan asam lambung di dalam lambung membuat saraf vagus memerintahkan otot katup lambung menutup rapat. Sinyal keberadaan asam lambung ini cukup kuat jika pH asam lambungnya adalah 1-3. Faktor yang ketiga adalah tonus otot dari otot katup itu sendiri. Tonus otot adalah tingkat ketegangan atau kekencangan dari otot. Seandainya tingkat keasaman HCl sudah benar, yaitu 1-3, dan saraf vagus bekerja dengan baik, tapi tonus otot atau kekuatan dari otot les ini tidak cukup, maka posisi katup pun tidak bisa menutup dengan rapat. Jadi itu ketiga faktor yang mempengaruhi otot katup lambung dapat menutup dengan rapat sehingga tidak terjadi GERD. Lalu kemudian gastritis. Gastritis adalah luka atau iritasi pada dinding lambung. Mengapa bisa luka? Karena asam lambung yang keras mengenai dinding lambung. Seharusnya ada lapisan pelindung di dinding lambung yang melindungi lambung dari kerasnya asam lambung, yang disebut dengan lapisan mukosa lambung. Ketika kita makan, asam lambung ini juga mengikis sebagian dari lapisan mukosa. Masalahnya kita makan nggak berhenti, terlalu sering. Kita tidak memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memperbaiki lapisan mukosa yang terkikis dari proses pencernaan sebelumnya. Lama-kelamaan itu terkikis habis dan akhirnya asam lambung mengenai dinding lambung. Dan terjadilah iritasi atau luka. Itulah gastritis. Apa bahayanya GERD dan gastritis yang dibiarkan terus-menerus? Ketika asam lambung naik, asam lambung yang keras ini akan mengiritasi esofagus atau kerongkongan. Dimulai dari rasa terbakar di dada atau yang dikenal dengan istilahnya heartburn, sesak napas, tenggorokan sakit, mengeluarkan darah saat meludah, sampai dengan infeksi kerongkongan, gigi keropos, pandangan mata buram, pusing, nyeri punggung seperti ditusuk-tusuk, dan sebagainya. Jika terus masih dibiarkan asam lambung ini naik dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih berbahaya. Ketika sel-sel yang teriritasi masih terus terpapar kerasnya asam lambung, maka akan berpotensi menjadi penyakit yang dikenal dengan Barrett esophagus. Sel-sel esofagus yang berubah, semula dari warnanya merah muda yang baik, menjadi lebih menghitam dan menebal. Ini kondisi prakanker. Jika masih diteruskan akan menjadi kanker kerongkongan. Lalu pada gastritis tadi kan luka atau iritasi pada dinding lambung. Luka-luka ini masih bersifat ringan. Jika masih terus dibiarkan, gastritis ini dapat berkembang menjadi penyakit yang disebut dengan ulcer atau lukanya sudah terbuka. Sebuah kondisi lanjutan dari yang awalnya hanya luka iritasi. Ulcer ditandai dengan nyeri hebat pada daerah lambung. Lalu kondisi ini jika diteruskan berpotensi menjadi lambung bocor atau perforasi gaster, di mana ini adalah kondisi yang sudah terjadi lubang pada dinding lambung. Ini sebuah kondisi darurat yang bisa mengancam nyawa. Dan juga gastritis bisa juga berkembang menjadi kanker lambung. Setelah kita tahu apa itu GERD dan gastritis, apa penyebabnya, berikut ini adalah rekomendasi dari rangkuman apa yang sebaiknya kita lakukan agar terbebas dari GERD dan gastritis. Yang pertama, sebisa mungkin stop karbohidrat, konsumsi tinggi lemak dan protein. Untuk detailnya Anda perlu melihat video kami yang ini, mengapa kita perlu rendah karbohidrat dan mengapa kita perlu lemak dan protein. Rekomendasi yang kedua adalah makan cukup 3 kali sehari. Beri tubuh waktu istirahat untuk menyiapkan segalanya yang diperlukan, agar setiap proses pencernaan dapat terjadi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah lainnya. Kami sangat tidak sepakat dengan anjuran makan 2 jam atau 3 jam sekali untuk penderita asam lambung, karena itu justru akan memperparah GERD dan gastritis secara jangka panjang. Rekomendasi yang ketiga, tidak makan di malam hari, kemudian beberapa saat kemudian kita tidur. Ketika kondisi lambung yang penuh, ditambah dengan posisi badan kita tidur, menambah tekanan pada otot les sehingga dapat melemahkannya atau melemahkan tonus otot les ini. Yang keempat, no stress. Hindari berpikir berlebihan terhadap segala sesuatu. Biasakan disiplin. Setelah jam 6 sore kita mengatur tubuh, memerintahkan tubuh untuk dalam keadaan rileks, baik secara fisik dan utamanya psikis. Rekomendasi kami yang kelima bagi penderita GERD dan gastritis adalah rutin konsumsi herbal Baigastro. Baigastro adalah herbal yang diramu khusus sebagai nutrisi untuk membantu memperbaiki otot katup lambung dapat menutup rapat, membantu perbaikan luka-luka iritasi di kerongkongan akibat asam lambung yang naik, dan juga iritasi pada dinding lambung. Bagi Anda yang sedang mengalami keluhan GERD dan gastritis, jangan patah semangat. Tubuh kita diciptakan dengan sangat baik, dan ketika kita memberikan bahan baku atau nutrisi yang benar dan cukup, maka tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri. Sang Pencipta telah memberikan nutrisi terbaik dari alam ini, nutrisi yang alami bukan sintetis. Formula dari Baigastro ini sudah teruji kepada ratusan pelanggan kami sebelumnya dalam membawa kesembuhan tuntas GERD dan gastritis. Kami juga menyediakan waktu bagi Anda yang membutuhkan sesuatu untuk didiskusikan, untuk ditanyakan. Karena goal kami adalah untuk membersamai Anda sampai Anda sembuh. Jangan ragu untuk hubungi kami di nomor ini. Terima kasih, semoga berkah.